Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Channel Muhammad Istiqlal. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang judul-judul yang bisa dilakukan ketika masa pandemi COVID-19 ini. Ya, bagi yang belum subscribe atau baru menonton video saya, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya agar dapat informasi terbaru dari channel YouTube saya. Oke, kita mulai saja ya. Kenapa saya bikin video ini? Yang pertama alasannya adalah dalam beberapa terakhir ini saya sering mendapatkan WA bimbingan atau saya mengadakan bimbingan online ya. Jadi saya sering mendapatkan WA atau pesan dari mahasiswa terkait dengan penyesuaian judul mereka. Ataupun mahasiswa-mahasiswa yang baru akan mengajukan judul. Ya, baru akan mengajukan judul atau judulnya baru saja diterima oleh program studi, akan tetapi situasi seperti ini dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian pada masa pandemi COVID-19 sesuai dengan judul mereka yang sudah disetujui oleh program studi. Nah, di instansi saya, program studi atau instansi saya itu di fakultas ya, itu memberikan kebijakan untuk mensupport mahasiswa agar tetap bisa menjalankan skripsinya. Jadi mahasiswa diperkenankan untuk menyesuaikan judulnya yang tentu dengan diskusi atau dengan konsultasi dengan dosen pembimbing. Nah, kali ini saya akan memilahkan atau mencoba memberikan alternatif solusi, akan tetapi tidak harus saklek ini, artinya ini hanya hasil diskusi saya dengan istri saya. Kebetulan istri saya juga guru matematika di MAN 5 Sleman. Jadi saya semalam atau sore kemarin saya diskusi dengan istri saya terkait dengan hal tersebut. Apa-apa saja yang bisa dilakukan di sekolah oleh mahasiswa ketika masa seperti ini. Apa saja yang bisa, judul-judul apa saja yang memungkinkan mahasiswa untuk melakukan penelitian, skripsi yang tidak perlu mengumpulkan siswa banyak dan tentu membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran online ya, atau pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Selain itu saya juga browsing ke beberapa perpustakaan digital atau digital library di beberapa kampus-kampus. Kalian bisa juga browsing, nanti akan saya tunjukkan caranya. Itu kalian bisa mendapatkan inspirasi di situ. Apa-apa saja yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian judul kalian harus diapakan supaya bisa dilakukan penelitian skripsi pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya, seperti itu. Nah, oke, kita mulai saja ya. Judul-judul yang bukan judul ya, tapi ini seperti pembuka saja bahwa ini kira-kira tentang ini. Tapi kalau judul ya tentu kalian harus eksplorasi diri kalian, eksplorasi masalah di lapangan seperti apa sehingga judul kalian bisa match dengan Jadi ini seperti kategori yang penelitian seperti apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, itu kira-kira, tapi bukan judul, tapi ini seperti pembuka saja. Nah, yang pertama kalian bisa melakukan penelitian pengembangan atau research and development. Penelitian pengembangan ini bisa kalian lakukan karena uji cobanya bisa dilakukan siswa dari rumah. Jadi kalian menguji cobakan produk itu bisa dilakukan dari siswa dari rumah, tentu dengan kontrol guru ya, melalui kelas online ya, atau melalui sistem daring yang lain. Nah, seperti apa saja yang perlu dikembangkan, yang bisa dikembangkan? Yang pertama kalian bisa mengembangkan modul pembelajaran online. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa mengembangkan modul pembelajaran yang karakteristiknya, misalkan kalian ingin modul pembelajaran online yang ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah atau berdasarkan kemampuan pemecahan masalah atau kemampuan
literasi matematik atau kemampuan disposisi matematik. Kalau ini penelitian matematika ya. Nah, itu kalau penelitian selain matematika bisa menyesuaikan. Jadi ada pengembangan modul pembelajaran online itu, tapi ada sudut pandangnya. Jadi kalian tidak hanya menggunakan modul set seperti biasanya, tapi ada karakteristik modul kalian seperti apa. Dan itu bisa dilakukan secara online sehingga guru pun terbantu, siswa juga terbantu. Jadi itu salah satu usaha kita untuk memperkaya sumber-sumber digital ya, referensi-referensi matematik yang bersifat digital. Justru dengan pengembangan modul online ini akan menghemat banyak hal ya, tentunya menghemat banyak hal kaitannya dengan cetak mencetak juga kalian tidak perlu banyak. Nah, tentu ini juga akan membantu pembelajaran yang saat ini, karena kita tidak tahu pembelajaran online ini pandemi COVID-19 ini akan berakhir kapan, karena sampai sekarang juga grafiknya itu masih naik, belum turun. Meskipun yang sembuh semakin banyak, tapi grafik kasus yang terjadi itu terus naik. Semoga saja tidak lama akan bisa kembali normal. Nah, oleh karenanya kalau target kalian bisa selesai tepat waktu atau selesai pada semester 8 atau semester 9, itu bisa memang harus dilakukan penyesuaian, karena kalau kalian penelitiannya eksperimen, efektivitas, class action research, itu juga classroom action research atau PTK itu juga susah juga, karena memang situasinya sudah tidak mendukung. Terjadi modul ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan media. Pengembangan media itu banyak sekali. Kalian bisa belajar media flash, kalian bisa belajar Android. Ada banyak sekali media pembelajaran yang software yang bisa kalian gunakan untuk mengembangkan multimedia pembelajaran. Nah, ini nanti bisa bisa kalian setting sedemikian serupa sehingga bisa diakses oleh siswa dengan mudah. Ya, sekarang banyak sekali media penyimpanan digital yang bisa kalian gunakan online, media banyak sekali. Bisa kalian lebih paham dari saya soal itu. Kemudian apalagi yang harus dikembangkan, penelitian pengembangan apalagi yang bisa dilakukan, yaitu pengembangan instrumen penilaian. Nah, ini yang saya lakukan. Ini juga saya lakukan. Saya sebagai dosen, sebagai pengajar, itu juga mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian, ya, mengajukan penelitian. Jadi hanya kalian juga, saya juga melakukan penelitian. Saya mengembangkan instrumen penilaian. Penelitian saya yang pada tahun ini, rencana saya akan mengembangkan instrumen penilaian. Tetapi karena rencana awal memang akan ke lapangan langsung ya, tapi karena memang situasinya baru tidak memungkinkan seperti ini, akhirnya saya tidak merubah judul saya hanya merubah konsep saja, merubah teknis pelaksanaan penelitian saya saja, dan itu sangat mungkin terjadi. Jadi saya mengembangkan instrumen penilaian, nanti saya akan berdiskusi dengan guru, kemudian saya akan melakukan validasinya juga bisa dilakukan secara online, tidak perlu tatap muka. Kemudian nanti kita uji cobanya juga tidak perlu tatap muka juga, siswa kan guru sudah punya sistem ya, sekolah itu sudah punya jadwal. Jadi sekolah ini libur, tapi sebenarnya jadwal sekolah itu sudah sangat bagus. Jadi siswa itu memang ketika jam sekolah itu tidak terus santai-santai, tapi juga memang seperti kalian lah kalau kuliah online itu. Jadi itu bisa kita manfaatkan. Jadi masih ada keteraturan dalam sistem pembelajaran sebenarnya. Itu bisa kita manfaatkan. Itu pengembangan instrumen penilaian ya. Jadi instrumen penilaian yang akan kalian kembangkan itu karakteristiknya apa, mau ditinjau dari mana ya, ataukah mau dari sudut pandang yang apa gitu. Jadi instrumen penilaian itu bisa dilakukan. Kemudian pengembangan lembar kerja siswa, worksheet ya, student worksheet, itu bisa dilakukan dan itu sangat membantu kegiatan pembelajaran online, membantu guru dan membantu siswa jelas. Ya, karena masalah di lapangan itu guru cukup kerepotan juga untuk menyusun bahan ajar yang harus disampaikan kepada siswa secara online. Kemudian worksheet ini juga
cukup kerepotan, bukan kesulitan, kerepotan. Jadi dengan adanya bantuan kalian mengembangkan LKS ini kan bisa digunakan oleh guru juga. Jadi bisalah dilakukan. Oke, itu penelitian pengembangan. Jadi nanti di video berikutnya saya akan ulas tentang penelitian pengembangan, ya. Saya akan ulas tentang penelitian pengembangan itu apa-apa saja yang harus dilakukan, ya. Apa-apa saja yang harus dilakukan. Nah, itu jam pengembangan. Tadi ada pengembangan bahan ajar, modul, ya, media, instrumen penilaian, LKS. Tuh. Atau itu hanya dari saya saja, dia hasil diskusi saya dengan istri tadi malam. Nah, kemudian kalian bisa explore lagi apa kira-kira. Nah, kemudian analisis konten. Jadi kalian bisa melakukan analisis konten pembelajaran, analisis bahan ajar, ya. Jadi bahan ajar yang digunakan ketika ini sudah bukan pengembangan, ya, ini kalian bisa melakukan analisis konten. Bahan-bahan ajar yang dulu digunakan atau yang wajib digunakan oleh pemerintah bisa kalian analisis, ditinjau dari apa, ini bisa. Nah, itu bisa itu, ya. Jadi analisis konten atau bahan ajar yang digunakan guru atau apalah, yang analisis konten-konten yang bisa kalian lakukan analisis. Kemudian analisis soal banyak, soal UAS, ujian akhir, soal UN, meskipun UN sekarang sudah ditiadakan, ya, tapi ya mungkin bukan soal UN lah, mungkin soal olimpiade lah, soal olimpiade bisa kalian analisis dari sudut pandang apa, kesesuaian dengan tingkat usia, kesesuaian dengan daya saing dan lain sebagainya. Itu bisa kalian lakukan, ya, analisis terhadap soal olimpiade. Kan olimpiade sudah berjalan kemarin tapi ini tertunda dulu, atau soal olimpiade tahun lalu, atau soal olimpiade yang kemarin itu yang baru terlaksana. Kalau di Salatiga itu kemarin olimpiade yang baru terlaksana adalah yang tingkat kota. Kemudian analisis kemampuan literasi matematis, ditinjau dari apa. Jadi bisa kalian lakukan analisis kemampuan pemecahan masalah. Yang tidak saya sarankan adalah analisis kesulitan belajar. Jadi kalau analisis kesulitan belajar itu, ya oke, bisa, tetapi saya masih menganggap, tapi ini pendapat saya, ya, saya masih menganggap bahwa analisis kesulitan belajar itu masih separuh jalan, karena kita belum menawarkan solusi apa-apa. Kita harus baru mencari, ya, seperti preliminary research lah, atau penelitian pendahuluan, kita mencari masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Itu kalau yang saya tidak izinkan dari mahasiswa saya itu satu. Tapi kalau analisis kemampuan literasi matematis ditinjau dari gender misalkan lah, ya, kalian ingin tahu ke literasi matematisnya siswa laki-laki sama siswa perempuan seperti apa, itu bisa kalian, karena belum ada itu sepertinya. Analisis kemampuan pemecahan masalah ditinjau dari banyak. Jadi yang penting perbanyak referensi tuh. Kemudian hubungan, kalian bisa mencari hubungan tanpa melakukan treatment, ya. Misalkan kalian ingin mencari hubungan kemampuan literasi dengan kemampuan pemahaman konsep siswa. Nah, ini kalian tinggal ambil data. Artinya kemampuan literasi matematis kalian siapkan instrumennya untuk mencari tahu skor literasi matematisnya siswa seperti apa. Kemudian kalian buat instrumen penelitian tentang pemahaman konsep misalkan. Nah, kemudian kalian ambil datanya, kemudian setelah dapat data kalian analisis. Itu bisa hubungan. Kalian bisa cari hubungan antara kemampuan literasi matematis dengan kemampuan pemahaman konsep. Itu, ya. Oke. Mohon maaf tadi ada, saya kira anak saya. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, terus bagaimana cara mencari inspirasi yang lain? Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa kalian bisa berkunjung ke perpustakaan digital. Jadi sekarang kan perpustakaan sudah modern sekali, ya. Di kampus kita sendiri di IAIN Salatiga, kampus saya, IAIN Salatiga juga perpustakaannya juga luar biasa, sudah modern, pengelolanya juga ahli-ahli semua, artinya memang ahli di bidang perpustakaan. Nah, ini bisa kita browsing, ya. Saya tunjukkan cara browsingnya.
Ini saya tunjukkan cara browsingnya. Kita mulai ya. Oke, saya tunjukkan cara browsingnya. Kalian bisa masuk ke mulai dari kampus kita dulu deh, Perpustakaan IAIN Salatiga. Masuknya dari mana? Kalau Perpustakaan IAIN Salatiga ini, kalian klik ini, kemudian kalian akan diarahkan, kita cari repositorinya ya. Sorry, bukan di sini, bisa saya kembali dulu. Nah, kalian bisa pakai mencari repositori IAIN Salatiga. Nah, ini online repositori. Nah, ini di sini kalian bisa baca-baca tentang skripsi-skripsi. Nah, di sini kalian bisa browse by by division. Jadi akan terstruktur. Kalau by division ini kita akan masuk ke yang mana? Yang kita inginkan, penelitian apa? Tadris matematika misalkan ya, tadris matematika. Nah, ini tahun 2020 yang terbaru. Nah, ini ada peningkatan efektivitas model pembelajaran. Seperti ini. Nah, perpustakaan hampir semuanya itu sudah menyediakan ini ya. Misal diklik di sini kalian bisa download ya. Bisa kalian download ya. Di situ bisa kalian lakukan. Nah, tentu supaya kita banyak referensi, tidak hanya kita di perpustakaan kampus kita sendiri ya, kita harus keluar lah untuk membuka wawasan. Jadi tidak melulu di situ, karena kalau kalian referensinya di kampus sendiri, hanya di kampus sendiri, nanti kurang terbuka wawasannya. Kalian bisa browsing yang jauh lah, misalkan yang nggak jauh-jauh dulu, misalkan ke Jogja ya, UIN Sunan Kalijaga misalkan, UIN Sunan Kalijaga. Nah, ini bisa kalian lakukan browsing di sini. Perpus ya, saya cari perpus. Ini perpustakaan. Nah, ini kalian masuk ke Digilibnya ya. Digilib ini welcome to institutional repository UIN Sunan Kalijaga. Tampilannya akan tidak berjauh berbeda. Sama. Ini hanya layoutnya saja ya. Nah, di sini kalian bisa browsing by division. Nah, di sini kalian mencari apa nih? Fakultas Sains, ini pendidikan matematika misalkan. Udah tahun 2019. Yang terbaru, mereka mengembangkan LKS. Nah, kalau kalian ingin mengembangkan LKS tadi, ini materi itu dengan pendekatan saintifik. Nah, ini. Jadi dia karakteristiknya LKS yang dikembangkan, materinya garis sudut, pendekatan yang digunakan adalah saintifik. Jadi khusus, jadi bukan jadi saintifik kan ada 5M tadi ya, 5M ciri-cirinya ya. Untuk memfasilitasi pemahaman konsep. Jadi yang fokus dari pengembangan LKS ini adalah pemahaman konsep. Nah, ini ada analisis kemampuan literasi matematis. Nah, ini ditinjau dari kecerdasan emosional siswa pada pokok bahasan bangun datar. Kalau kalian klik, coba ya kita klik di sini. Kalian klik, nah di sini akan banyak ada abstrak yang langsung ditampilkan ya. Ini kemudian teks analisis, ya ini yang free, published version. Kalau yang ini restricted to registered academicians of UIN Sunan Kalijaga only. Kalau kalian ingin mendownload bab 2 sampai sebelum bab terakhir ini, PDF ini ya, kalian harus punya akun. Nah, sini. Tapi kalau kalian hanya ingin download bab 1, bab 4 atau 5 daftar pustaka, kalian bisa download di sini. Download langsung, bisa kita download ya. Download, udah selesai. Tinggal kita baca. Tuh, analisis kemampuan literasi matematis. Kemudian
Kalau untuk mengatasi ini ya ada banyak cara ya. Nah, kalian manfaatkan jaringan kalian ya. Tentu mahasiswa pertemanannya itu kan luas. Ya, pertemanannya luas dari kampus ke kampus, itu silahkan kalian minta tolong lah ke teman kalian yang di UIN Sunan Kalijaga untuk mengunduhkan, coba tolong unduhkan ini, kalian berikan linknya, kemudian kalian minta tolong unduhkan ini. Oke lah, nggak apa-apa. Namanya ini ya kita sedang berjuang bersama untuk melawan keterbatasan ini, itu bisa dilakukan ya, minta bantuan. Oke, ini yang dari kampus ya. Kalau dari PAI misalkan, kan saya membimbing PAI juga ya. Kalau membimbing PAI misalkan di sini juga ada, kalau kalian kita browsing di kampus-kampus PTKIN atau PTKI itu bisa. Misalkan PAI di sini. Saya kira PAI tidak ada masalah untuk penelitian karena mereka sudah terlatih untuk melakukan penelitian kualitatif ya. Masalahnya ada di matematika. Matematika itu kurang terlatih di penelitian kualitatif. Kalau PAI saya kira PAI Pendidikan Fakultas Tarbiyah. Nah, ini Pendidikan Agama Islam. Wah, ini tentu ini PAI-nya di UIN Sunan Kalijaga sudah lama sekali, jadi sudah banyak sekali. Tanggapan siswa terdapat stiker doa di sekolah dan implikasinya terhadap kebiasaan membaca doa di SMP Negeri 3 Kalasan. Itu oke lah, bisa. Kalau matematika bisa nggak? Ya bisa juga. Tanggapan siswa terhadap poster misalkan, terhadap poster matematika yang terpajang di sekolah, atau tanggapan matematika siswa terhadap tugas online, itu kan bisa. Dan implikasinya terhadap kebiasaan, ini lebih detail. Bagus nih. Di matematika juga bisa. Kalau ingin penelitian kualitatif, carilah referensi-referensi di sini juga banyak. IPA juga bisa. IPA silahkan di sini di browsing di UIN Sunan Kalijaga juga ada banyak, karena saya alumni UIN Sunan Kalijaga ya, S1 saya di situ. Itu sudah saya tahulah kredibilitas dari UIN Sunan Kalijaga. Ya Salatiga juga sama, kredibilitasnya juga sangat baik. Nah, kalau kita ingin menyeberang, kalau ingin mencari sudut pandang baru, karena ini kan mahasiswa muslim ya, atau mahasiswa yang ada di PTKIN ya. Kalau kita ingin tahu yang di lain bisa. Sebenarnya saya ingin download yang UNY ya, cuma saya akses kok down servernya. Tapi saya akses yang UPI, Perpus UPI. UPI itu di Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia itu di Bandung, itu salah satu pusat juga studi pendidikan itu di sini. Perpustakaan UPI. Kita cari e-resource. Nah, ini repository UPI. Nah, kalian bisa browse. Oke, by division sama. Kalian bisa browsing seluas-luasnya di sini, cari pendidikan IPA. Nah, ini IPA-nya sudah spesifik ya. Nah, ini lebih lagi. Oke. Nah, ini pendidikan matematika. Banyak tuh. Tahun 2020 sudah ada 4. Tahun ini sudah ada 4. Peningkatan kemampuan learning obstacle pemahaman mahasiswa bagi kemampuan memecahan masalah dan efektivitas melalui pelajaran learning elective activities lokal instruction. Banyak. Ini kita ingin membuka wawasan. Nah, di sini katakanlah kita ingin ini ya. Sama juga sebenarnya ini ada yang free, ada yang published untuk umum, dipublikasikan untuk umum, ada yang internal, restricted to staff. Ya, restricted to staff. Ya, kalian bisa download login. Nah, ini saya tahu ini loginnya apa namanya. Smart ini mulai download bisa di-download, chapternya bisa di-download kok. Hanya beberapa yang dibatasi, chapter 4 dibatasi, chapter 2 dibatasi, chapter 5 enggak. Nah, ini kalian bisa minta tolong lah ke teman kalian yang di mahasiswa UPI, yang di UPI, mahasiswa UPI Bandung, bisa saling bekerja sama untuk mencari informasi, bisa minta tolong. Atau banyak kok mahasiswa yang asalnya dari Bandung, tentu banyak teman juga yang ada dari Jawa Barat ya. Dari Jawa Barat itu tentu
bisa kita manfaatkan jaringannya. Nah, itu macam-macam sudah saya cobakan ini. Di UNY bisa ada juga, cuma mungkin coba nanti siang atau nanti pagi kalian coba, itu bisa kalian nanti siang atau nanti sore ya, bisa kalian bisa kalian browsing, bisa kalian cari tahu di UNY seperti apa. Tapi UNY juga pusat juga, karena UNY pendidikan matematika juga bagus. Jadi bisa kalian cari informasi di sana. Tapi sejauh sampai sekarang saat ini saya browsing, ini servernya masih down. Kemarin siang saya akses bisa. Jadi itu tentu ini semua hanya masukan ya. Ini semua masukan atas pertanyaan-pertanyaan mahasiswa terhadap mahasiswa bimbingan saya, terutama terhadap keresahan mereka tentang judul skripsi yang sudah terlanjur dilakukan atau bingungan memilih judul skripsi pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, segala sesuatu kalian memang harus perlu banyak membaca, banyak mencari tahu, supaya wawasan kalian juga luas. Opsi-opsi itu akan ada banyak, hanya saja karena kita tidak menjelajahinya sehingga ya tidak muncul aja di kepala kita opsi itu. Nah, yang paling penting kalian harus sering diskusi dengan pembimbing kalian. Ya, sering diskusi dengan pembimbing kalian. Jadi itu akan memberikan masukan baru, ide-ide segar, ide-ide baru. Tentu pembimbing akan mengarahkan tentunya untuk mahasiswa bimbingannya agar bisa tetap menjaga kualitas skripsinya, akan tetapi bisa juga dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Nah, karena saya semangat saja kalau banyak yang subscribe, banyak yang nonton, itu saya buat kontennya juga semangat, sehingga kita bisa saling berbagi lah. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di komentar, kalau bisa saya jawab langsung di komentar. Kalau memang butuh video penjelasannya, saya akan buatkan penjelasannya kalau memungkinkan. Itu dulu, terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Semoga skripsinya lancar. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.